teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Wihara Swarna Giri Tirta Ambon. Halo teman-teman. Di saat ini kami dari program studi Kristen Protestan Fakultas Teologi di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini kami dapat kesempatan untuk membagikan hasil penelitian lapangan kami yang kami lakukan dalam mata kuliah studi agama-agama yang dibimbing oleh Ibu Jen J.R. Peters dan juga Bapak Dr. Steve Gaspers. Oke, judul penelitian kami adalah kehidupan beragama umat Buddha di Maluku, khususnya studi hasil wawancara dengan Humas Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi khususnya di Wihara Swarna Giri Tirta Ambon. Melalui penelitian ini, kami mengetahui bagaimana umat Buddha di Ambon menjalani kehidupan beragama sebagai kelompok minoritas, bagaimana ajaran dan praktik ibadah mereka, serta semua itu bisa dianalisis menggunakan perspektif Paul Nifter dalam buku Satu Bumi Banyak Agama. Nah, supaya lebih jelas, saya mempersilahkan Wira untuk menjelaskan terlebih dahulu teori yang kami gunakan. Paul F. Nifter adalah seorang teolog yang sangat banyak membahas tentang dialog antar agama. Dalam bukunya Satu Bumi Banyak Agama, beliau menjelaskan di tengah keberagaman agama, dialog sangat penting untuk masyarakat agar hidup saling berdampingan dengan damai. Nifter juga menjelaskan ada dua bentuk dialog. Yang pertama, dialog kehidupan, yaitu bagaimana kita hidup bersama, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang baik antar umat beragama. Dialog yang kedua, dialog karya, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan kerjasama antar umat beragama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam bukunya, Nifter juga bercerita tentang pengalaman pribadinya berdialog secara langsung dengan ajaran Buddha. Misalnya melalui praktik meditasi Zen atau yang biasa disebut dengan sastra, konsep anatta atau penyangkalan diri, dan impermanence atau kesementaraan segala sesuatu. Teori-teori inilah yang kami gunakan untuk melihat apakah nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh umat Buddha di Maluku, khususnya di organisasi Permabudi. Baik, saya akan menjelaskan bagian satu hasil penelitian. Narasumber kami adalah Bapak Lekstan yang menjabat sebagai humas di Permabudi. Permabudi yaitu Persatuan Umat Buddha di Indonesia. Wihara Swarna Giri Tirta di Ambon berada di bawah Majelis Magabudi dan Magabudi berada di bawah Permabudi. Permabudi sendiri berskala nasional, setara dengan PGI di lingkungan Kristen, sedangkan Magabudi setara dengan GPM di tingkat daerah. Pak Alex menjelaskan bahwa beliau mengambil peran di bagian humas karena prihatin dengan kondisi umat Buddha di Ambon, yang merupakan agama paling minoritas di antara 5 agama yang ada di Maluku. Beliau merasa umat Buddha membutuhkan pembinaan dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas. Nah, yang menarik dari perjalanan Pak Alex menuju agama Buddha dilatar belakangi oleh pembinaan pribadi. Beliau lahir dan besar dalam agama Kristen dan sepupunya lahir dalam kondisi cacat fisik dan mental, lalu meninggal pada usia yang ke-19 tahun. Jawaban-jawaban yang beliau terima dari para pendeta seperti rancangan Tuhan atau kutukan dirasa kurang relevan baginya. Sampai akhirnya ia mendalami ajaran Buddha tentang karma dan memilih menjadi pelayan di agama Buddha. Pak Alex menjelaskan bahwa ajaran yang paling ditekankan dalam Buddha adalah karma, yaitu hukum sebab akibat. Apa yang kita perbuat, itulah yang kita tuai. Nilai mendorong setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Berbeda dengan konsep kasih karunia dalam Kristen, karena dalam Buddha tidak ada penebusan.
Beliau juga menegaskan bahwa Buddha bukanlah agama, melainkan sebuah ajaran. Patung Buddha tidak disembah karena bukan Tuhan, melainkan representasi seorang guru. Buddha adalah gelar, Dharma adalah ajaran, dan Sangha adalah komunitas para dewa. Kepada umatnya, hanya 5 sila yang diajarkan, yaitu bertekad menghindari pembunuhan, merampas barang, berbuat asusila, dan berucap bohong, dan minum minuman yang melemahkan kesadaran. Kami juga menemukan bahwa vihara memiliki simbol-simbol yang dipengaruhi budaya Tionghoa, seperti naga dan lampion, serta praktik meditasi dan berfungsi mengontrol pikiran. Dalam kehidupan bermasyarakat, Dharma Budi berkolaborasi dengan organisasi lain seperti GMKI dan PHD. Bahkan turut hadir meredam situasi saat demonstrasi mahasiswa. Hari raya utama Buddha adalah Waisak. Dia memperingati 3 peristiwa sekaligus: kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Oke, kita akan masuk dalam bagian analisis. Kalau kita hubungkan dengan teori Paul Knitter, hasil penelitian ini sangat relevan. Praktik umat Buddha di Ambon mencerminkan dialog kehidupan karena mereka hidup berdampingan secara damai di tengah posisi sebagai kelompok minoritas, tetap menghormati pemeluk agama lain dan membangun keterbukaan, misalnya dengan menjelaskan bahwa patung Buddha bukan objek penyembahan melainkan simbol guru. Selain itu, praktik ini juga sesuai dengan konsep dialog karya, karena Dharma Budi tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga mewujudkan melalui kolaborasi dengan GMKI dan PHD. Keterlibatan dalam meredam situasi sosial serta upaya membangun pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teori Paul Knitter tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terlihat dalam praktik kehidupan umat Buddha di Maluku. Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pengingat bahwa toleransi dan dialog antar agama harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga perdamaian, persaudaraan meski berbeda keyakinan. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam kampus orang Basudara. Nos autem predicamus Christum crucifixum.